Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Prosper people say, I glorify. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita, boleh bersama-sama berdoa. Aba ya Bapa, kami mengucap syukur. Kasih setia anugerah-Mu lebih daripada hidup kami. Kami datang hanya untuk memuji, menyembah Engkau. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami habiskan ibadah Gereja Bethany Fresh Anointing yang luar biasa. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami yang hebat, hidup besar, berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Hati kami haus, jiwa kami rindu kepada-Mu Tuhan. Selamanya kami sembah. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan penyembuhku. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua yang siap diberkati angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, semua diberkati Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, saya mau berikan satu kesaksian. Ada satu keluarga yang saudaraku di rumah terus, nggak kemana-mana, ya. Bahkan juga nggak ibadah, maksudnya ibadah gedung. Mereka maunya ibadah online di rumah karena masih punya anak kecil-kecil, saudara. Karena kekhawatiran, karena ketakutan, justru saat badannya agak demam sedikit, dia tes swab dan hasilnya adalah positif. Kemudian istri dan anaknya pun semua juga dites swab dan hasilnya juga positif, saudara. Artinya nggak kemana-mana, ya, nggak kemana-mana loh, nggak ketemu orang, itu positif. Ini berbicara bahwa ketakutan, kekhawatiran itu tidak menambah apapun dalam kehidupanmu, justru merampas banyak hal. Saudara, akhirnya keluarga ini berkomunikasi dengan kami, dengan saya lewat WA. Saya hanya bilang begini, Bapak Ibu udah ikut ibadah mesbah keluarga, ikut perjamuan Tuhan. Yang pertama jangan takut, jangan khawatir, hidup kita ini tersembunyi di dalam Yesus. Kolose 3 ayat 3, hidupmu tersembunyi. Nah saudara, akhirnya mereka kemudian tes torak ya, periksa, dan puji Tuhan, bersih semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, kita ada di satu situasi yang serba tidak pasti. November ini beritanya nakes akan divaksin. Tapi tahukah Anda, beberapa dokter menghubungi saya dan mereka bertanya, Pak, menurut Bapak saya divaksin apa enggak? Lah saya yang pendeta ditanya sama dokter, saudara. Lah Anda aja yang dokter kan yang tahu. Saudaraku, akhirnya dokter-dokter ini ngomong, Pak saya takut nih mau vaksin atau enggak. Lah kalau dokternya takut bagaimana, saudara? Ini nakes ya. Kemudian Anda baca koran PR kemarin, Ketua ID Jawa Barat juga, jangan buru-buru vaksin, tuh jawabnya begitu. Nah saya tadi kesaksian yang sama, ibadah jam 7, ada seorang dokter jemaat, saya tanya, Dok menurut dokter gimana? Iya Pak, jangan buru-buru. Tuh sama saudaraku. Dari sini kita ngerti bahwa semua masih bersifat trial. Artinya nggak pasti, cuman hanya saya sampaikan buat saudara, Anda dan saya hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Kembali menjadi anak kecil, simple, percaya Tuhan menyertai Anda. Sehelai rambut di kepalamu nggak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi jika ada jemaat nggak ada rambutnya, itu seizin Tuhan. Maksudnya begitu, amin. Maksudnya gini saudara, kalau rambut aja sehelai jatuh seizin Tuhan, apalagi nyawa. Amin. Maka jangan khawatir, jangan takut. Berserah percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Amin. Nah,
Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25 BIMK mengatakan, dahulu kalian sesat seperti domba. Dahulu kalian seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang kalian sudah dibawa kembali untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan saya. Saudaraku, tanpa sadar dari kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, akhirnya tersesat dengan diri kita sendiri. Kita terhilang. Maka kalau saya katakan dari dulu cari Tuhan, Tuhan gak pernah hilang. Bukan Tuhan yang lost, you are lost, engkau yang terhilang. Nah saudaraku, kenapa kita terhilang? Kenapa saya katakan ayo cari Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan, punya hati seperti anak kecil. Yesus beberapa kali berkata, kalau kamu gak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu gak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan surga. Cari Tuhan artinya izinkan Tuhan menemukan kita kembali. Izinkan Tuhan membawa kita kembali ke pemelihara jiwa. Siapa? Roh Kudus. Izinkan Gembala Agung kita Yesus menemukan dan mengangkat kita kembali, merawat, mempertemukan kita kembali. Untuk hati kita penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Perhatikan. Seiring perkembangan waktu, tubuh kita ini dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa. Seiring dengan perkembangan waktu, saudara dulu mulai bisnis dengan kecil-kecilan. Sekarang Tuhan memberkati dengan hal yang besar. Seiring dengan perkembangan waktu, dulu Anda pangkat sersan, mungkin sekarang udah kolonel. Saudaraku, seiring dengan perkembangan waktu, dulu kamu mungkin hanya karyawan biasa di perusahaan, sekarang kamu udah GM. Nah, seiring dengan perkembangan waktu Anda semakin bertumbuh, kadangkala kita nggak lagi bergantung sama Tuhan. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang sangat cemburu. Kalau Anda bergantung pada dirimu sendiri, Anda sedang memberhalakan diri kita sendiri. Saudaraku, anak-anak remaja itu sering terhilang dari orang tuanya. Mendidik anak paling mudah itu didik anak-anak kecil. Tapi begitu anak-anakmu besar, anak-anakmu remaja, Anda akan mendapati, anakmu akan berkata, Pak, abang udah besar bang. Abang udah tahu membedakan mana yang baik dan buruk. Pi, koko udah gede, koko udah bisa membedakan yang baik dan buruk. Nah saudaraku, tanpa kita sadari anak-anak kita sebenarnya terhilang. Artinya bahasa kasarnya anak-anak ngomong begini, gue udah gak butuh nasihat papi mami, kira-kira begitu. Sama saudaraku, saat kita belum apa-apa, saat uang kita belum seberapa, kita bergantung sama Tuhan. Tetapi begitu kita sudah menjadi apa-apa, kita nggak lagi butuh penyandaran kita kepada Tuhan, berserah kita kepada Tuhan berkurang. Kita menjadi rumit, kita nggak lagi simple. Maka kenapa mujizat terjadi kepada orang yang punya hati seperti anak-anak? Di dalam Markus pasal 6 ada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa dalam Markus pasal 6 ayat yang kedua, Yesus sedang ada di sebuah sinagoga atau gereja pada masa kini. Tentunya berkumpul orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, aktivis gereja. Kumpul di situ dan Yesus berkhotbah. Bahkan khotbahnya pun diambil dari kitab Yesaya. Yaitu apa? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, bla 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 bla. Nah tetapi saudaraku, kemudian Yesus mulai mendoakan orang-orang di situ. Dan ayat yang kelima dari Markus 6 mencatat, Yesus nggak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Padahal itu notabene orang-orang yang pinter, orang-orang yang saudaraku tahu Alkitab, orang-orang yang aktivis agamawi. Tapi mujizat malah nggak terjadi. Berkumpul orang-orang dalam tanda kutip baik. Berkumpul orang-orang dalam tanda kutip senang beribadah. Maka saya katakan, saya menggembalakan sudah sekian tahun dan saya punya pengalaman. Menggembalakan orang-orang, menggembalakan jemaat. Ada jemaat yang saudaraku dulu nggak ada apa-apa, belum apa-apa, nggak punya apa-apa, atau bisnis masih kecil. Saudaraku dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia sangat dengar-dengaran dengan nasihat gembala. Tapi begitu saudaraku, seiring dengan perjalanan waktu usahanya berkembang. Dia menjadi apa-apa. Sehingga akhirnya apa saudaraku, jangankan saya, Tuhan pun dia kayaknya udah gak butuh.
Sebenarnya kata mencari Tuhan, kenapa? Orang ini terhilang. Betul? Orang ini terhilang, kenapa? Karena dia ngerasa dengan duitnya, dia ngerasa dengan usahanya yang maju. Dia udah gak butuh lagi gembala, dia gak butuh lagi gereja, gak butuh lagi Tuhan mungkin. Saudara, demikian juga saya pernah ya satu orang, saudaraku yang sangat haus dengan Tuhan. Oh, sangat mempercayai saudaraku Tuhan. Oh, senang beribadah. Saya khotbah tuh saudaraku, wah dia begitu percaya. Kemudian saudaraku dia sekolah Alkitab, begitu lulus sekolah Alkitab, dia ngerasa lebih pintar dari gembalanya. Sehingga waktu gembalanya khotbah dia mengkritisi. Bukan lagi mempercayai tapi menjadi kritikus-kritikus di dalam gereja. Sesungguhnya orang ini sedang terhilang. Maka apa yang terjadi di sinagog Nazaret? Mereka terhilang dengan apa? Pengetahuan tentang Tuhan. Kenapa? Mereka udah menerapkan standar untuk mengalami mujizat. Harus A, B, C, D, E, dan Z. Sementara di Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 saudaraku. Yesus nyebrang, melewati danau ke satu kampung namanya Genesaret. Yesus ada di sana. Coba ayat yang ke-56-nya, Markus 6 ayat 56. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar. Di pasar, Anda bisa lihat ada siapa di pasar. Saudara, saya pernah tinggal di Cimahi dan dekat pasar, ya dekat pasar Antri, ya pasar Baros, pasar Antri lah yang besar. Karena saya juga nyupir angkutan kota Cimahi Cimindi, saya tahu saudaraku di pasar Cimindi, pasar Cimahi, kumpul siapa? Ada preman-preman juga. Kumpul siapa? Maaf saudaraku, rentenir. Kumpul siapa saudaraku? Ya tukang sabung ayam. Kumpul juga orang-orang yang belanja dalam tanda kutip, orang baik dan orang yang kurang baik, ada semua di sana. Tetapi saudaraku, Alkitab mencatat justru di pasar. Mujizat, Yesus nggak khotbah, Yesus nggak buka Alkitab, Yesus hanya berjalan dan orang-orang yang saudaraku memohon untuk menjamah hanya ujung jubah Yesus. Dan semua yang menjamah menjadi sembuh. Mujizat terjadi bukan justru di gereja. Mujizat terjadi bukan justru di orang-orang dalam tanda kutip orang baik. Justru mujizat terjadi di kumpulan orang-orang yang heterogen. Ada preman, ada pedagang, ada rentenir, macam-macam. Kenapa? Ternyata saudaraku mereka simple, mereka sederhana. Waktu lihat Yesus mereka jadi seperti anak kecil. Anak kecil itu sangat bergantung sama orang tuanya. Halo? Saya mendapati kok saudara, saya didik anak-anak ya. Dulu anak-anak saudaraku zaman kecil, kalau kita pergi mereka nggak diajak, itu nangisnya kayak apa? Papa, mama, ikut dong. Tapi sekarang setelah gede, Anda harus saudaraku, bahkan kalau perlu kita sogok dia untuk dia ikut kita. Betul nggak? Harvest aja baru kelas 6, kalau mau diajak saudaraku, tawar-menawar. Dulu waktu kecil saudaraku, waduh kalau kita ikut bapak. Sekarang, Vas ikut, enggak ah. Nanti dibeli ini nih, baru mau. Betul? Nah saudara, ini menggambarkan bahwa tanpa kita sadari begitu kita remaja rohani. Remaja secara pengetahuan kita tentang Tuhan. Remaja di dalam jabatan, profesi, pekerjaan, bisnis. Kita nggak lagi bergantung sama Tuhan. Kita berpikir kita udah gede dan kita bisa membedakan yang baik dan buruk. Kita nggak lagi butuh tuntunan Tuhan. Kita membuat standar sendiri, kerumitan. Sehingga Tuhan nggak lagi jadi sederhana. Maka Tuhan berkata, kalau kamu nggak jadi seperti anak kecil, kamu nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Mari punya hati seperti anak kecil. Kenapa? Galatia 3 ayat 5 menjelaskan kepada kita saudaraku. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang mendistribusikan roh
yaitu Roh Kudus kepadamu dengan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, dan melakukan keajaiban-keajaiban di antara kamu. Berbuat demikian, apa karena kamu melakukan hukum agamamu, atau karena kamu percaya kepada Injil? Dengar, mujizat tadi, saudaraku, hanya karena apa? Percaya. Orang-orang itu berkata, asal ku jamah saja, aku sembuh. Percaya, kesembuhan terjadi. Sementara di sinagoga, waduh, kalau gue nggak begini kayaknya nggak ada mujizat nih. Kalau nggak gini, nggak mujizat nih. Loh kalau gitu Pak, kita nggak usah pendisiplinan rohani. Oh enggak. Anda harus tetap menjalankan pendisiplinan rohani dalam rangka Anda mengawal kepercayaan Anda. Saya beri contoh. 2010 kita beli tanah, saudara, untuk kita bangun. 10 tahun saya berdoa untuk kita bisa mendapatkan IMB. Dan saudaraku, Anda tahu, dalam 10 tahun perjalanan waktu, apakah saya pernah enggak iman saya, keyakinan saya, kemudian saudaraku goyang? Bukan pernah lagi, sering Pak. Saya beberapa kali saudaraku mencoba, waduh kalau enggak dapat, udahlah jual aja deh tanah ini. Sering. Justru saudaraku, waktu saya berdoa, mendisiplinkan rohani, saya cari Tuhan, saya dengar firman, keyakinan saya, iman saya muncul kembali. Tuhan berjanji pada Abraham dan Ishak, aku akan berikan kamu anak dari saudaraku Abraham dan Sarah. Dari Sarah. Dari Sarah, inilah keturunan perjanjian. 25 tahun Abraham nunggu saudara. Sudah kisut, si Sarah udah mbahnya menopause. Saudaraku, apakah Abraham pernah ragu? Saya percaya dia pernah. Maka dia selalu memandang ke atas, lihat bintang di langit. Tuhan pernah ngomong, disitulah kekuatannya kembali muncul. Jadi Bapak Ibu, pendisiplinan rohani yang saya lakukan, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya baca Alkitab. Saya ingat satu ayat yang Tuhan berkata, jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman? Dia enggak ngulur-ngulur waktu, tapi dia mau tahu apakah Anda siap atau tidak. Seperti saya katakan, sebelumnya saya berdoa, saya menginjak tanah saudaraku di lokasi yang kurang lebih jauh dekat dari situ. Hanya 700 meter, Tuhan gak kasih. Dan tanah itu gak bisa kita beli. Bukan berarti Tuhan gak baik. Sempat saya juga ragu, Tuhan, saya minta 700 meter, firman-Mu berkata dalam kitab Yosua, setiap tanah yang diinjak jadi milik-Mu. Ini bukan saya injak sekali, berkali-kali. Loh, saya injak betulan. Saudaraku, betul saya injak tanah dalam nama Yesus. Dueku, saya ikut-ikut banyak Pak Alek. Dueku artinya milikku, dueku. Udah di dueku, enggak jadi juga saudara. Apakah Tuhan enggak baik? Ternyata Tuhan memberi pemberian yang jauh lebih baik. Maka jangan buru-buru negatif thinking sama Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kenapa Tuhan akhirnya saudaraku banyak mujizat enggak terjadi, banyak mujizat terhambat. Terlebih dalam suasana seperti ini, saya tahu Anda butuh keajaiban dalam bisnis, dalam keuangan, dalam pekerjaan, betul? Dari wajah-wajah Anda kelihatan kok. Kita butuh keajaiban, kenapa? 7 bulan saudaraku, Pizza Hut yang biasanya orang antri, hari ini saudaraku udah jualan di jalanan. Emirates mem-PHK ribuan karyawan, salah satu jemaat kita pramugari Emirates ikut di PHK. KT Pacific 6.000 karyawan, yang lain-lain sudah gulung tikar. Saudaraku, di mal-mal Anda lihat kunjungan hanya 10%. Saya sering ketemu dengan owner BTC untuk ngobrol, untuk sharing dan saling mendoakan. Dalam beberapa waktu ini saudara. Karena ini kondisinya. Banyak orang yang goyah. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang stres. Nah, dalam kondisi begini, Allah memberikan rohnya kepadamu dan mengadakan keajaiban di antaramu. Apakah Allah melakukan ini karena kamu menjalankan hukum agama? Atau karena kamu mendengar kabar baik dan percaya kepada Kristus? Tentunya jawabannya karena percaya. Jangan bikin yang Tuhan sudah membuat yang rumit jadi simple. Tapi banyak pengkhotbah-pengkhotbah gereja membuat yang simple menjadi rumit kembali. Maka tepatlah yang Yesus katakan waktu mengecam orang ahli Taurat dan orang Farisi. Yaitu apa?
Kamu menerapkan standar yang kamu sendiri sulit untuk melakukannya, apalagi pengikutmu. Maka saudaraku, Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, sebab bebanku enak, bebanku ringan. Yesus memberikan beban yang ringan. Kita ini yang pendeta yang ngasih, saudaraku, menerapkan standar. Sepertinya untuk menerima mujizat harus ada 117 langkah. Enggak. Galatia 3 ayat 5, hanya percaya saja. Hanya percaya saja. Nah, kalau hari ini Anda berdoa percaya, saudaraku, oh percaya tapi kemudian belum. Kita mendisiplinkan rohani, kita menyembah Tuhan. Bukan dalam rangka kita nyogok Tuhan. Kita sedang mengawal iman kita, saudaraku. 10 tahun saya nunggu, saudaraku. Apakah ada keraguan? Sering. Justru di saat-saat seperti ini, saya kemudian menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan firman saya dengar, saya percaya lagi. Sudah tahu, hari Kamis saya ditunggu oleh Pak Wali, saudaraku. Saya mohon maaf, karena janjinya Rabu, beliau lupa, jadi Kamis ibadah. Saya mohon maaf, saya ditelepon, mohon maaf, besok aja deh Pak. Jumat, saudara, maka Anda lihat di live streaming online Misbah Keluarga, saya nggak muncul, saya ikut Misbah Keluarga di tempat di mana kami janji ketemu dengan beliau, saudara. Jadi saya perjamuan kudus, baru setelah itu beliau datang, kita ngobrol. Saudara, beliau tanya, Pak Agung, Pak Pendeta, ini enggak kebesaran 17.000 meter? Saya bilang, Pak, kalau sekarang mungkin kebesaran, tapi kata Pak kontraktor, 5-10 tahun lagi ini kekecilan. Oh ya udah, saya yakinlah kalau gereja BFA pasti bisa, uangnya ada. Saudaraku, kalau beliau aja punya keyakinan, masa saya enggak punya? Nah itu. Amin. Haleluya. Justru saya ngomong, Pak, karena Bapak ngomong gitu saya tambah yakin, Pak. Kenapa? Lu beliau aja punya keyakinan. Apalagi saya yang ini. Nah, saudaraku, sekarang dengan dana yang ada dan dana yang kita perlukan, kayaknya masih jauh yang kita butuhkan. Justru di sini kita bergantung sama Tuhan. Coba dana yang kita perlukan, katakan 100 miliar, kita udah punya uang 1 triliun. Enggak lagi bergantung sama Tuhan kita. Ada uangnya ya, bangun. Justru begini, kita tiap pagi saya berdoa nyembah Tuhan. Saya memandang pada Tuhan. Justru Bapak Ibu, waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya sedang mengawal kepercayaan saya kepada janji Tuhan. Saya dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan suara Tuhan. Untuk saya tetap mempercayai sekalipun situasi dan kondisi kayaknya enggak pasti. Apapun, saudara. Maka Tuhan mau kembali seperti anak kecil. Siapa tahu kita terhilang karena kita udah punya otoritas, kita punya kuasa, kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya posisi di perusahaan. Kita punya uang, sehingga kita enggak lagi bergantung sama Tuhan. Kalau kadang Tuhan izinkan, kita belum ada apa-apa supaya kita bergantung. Maka Daud berkata, jika harta bertambah banyak, hati jangan melekat kepada harta, hati melekat sama Tuhan. Amin. Tuhan izinkan, saudaraku, 10 tahun saya nunggu ini. Kadang-kadang ragu, kadang-kadang nggak percaya, kadang-kadang apalagi, saudaraku, orang-orang berbicara, kaum haters, mana mungkin. Tetapi setiap kali kita nyembah Tuhan, kita baca Alkitab, Tuhan ingatkan lagi janjinya. Aku yang berjanji, aku akan menggenapi. Apalagi sekarang di situasi seperti ini di luar. Kita mau bergantung sama siapa? Vaksin. Bahkan maaf, saudaraku, Ketua ID Jawa Barat pun bilang jangan buru-buru. Padahal pemerintah bilang November nakes harus divaksin lebih dulu. Dari sini kita mendapati semua serba tanda tanya. Maka kalau Tuhan menuntun kita, makan tubuh, minum darah, sudah percaya. Amin. Percaya saja. Makan tubuh, minum darah. Percaya aja. Ini bagian kita. Ini vaksin terbaik. Ini darah terbaik. 218 hari, saudara.
Tadi saya saksikan satu keluarga malah nggak keluar kemana-mana, swab malah positif. Gara-gara cuman panas, demam, takut, khawatir. Begitu diberi kekuatan, oh iya Pak ya, oh iya ya Pak ya, oh iya Pak, hidupmu tersembunyi. Maka dengar, jangan anggap enteng nisbah keluarga. Tuhan tuntun itu lakuin. Ini tubuh sempurna, kebal penyakit masuk ke tubuh kita. Ini darah sempurna yang gak pernah kena penyakit masuk ke darah kita. Makanya Anda dan saya tersembunyi di dalam Yesus. Percaya. Katakan amin. Kembali ke tadi, saudaraku, Anda lihat kisah dua contoh. Di sinagoge tidak terjadi apa-apa. Tapi di pasar justru terjadi. Karena apa? Di pasar berkumpul preman, berkumpul orang-orang berdosa, berkumpul orang-orang mungkin saudaraku pemabuk. Tetapi begitu mereka mendengar itu Yesus, mereka percaya. Dan itu yang membuat keselamatan terjadi. Amin. Keselamatan, saudaraku, Tuhan bikin simple, manusia bikin rumit. Maka Anda lihat 4.300 agama, religion di seluruh dunia menitik beratkan supaya Anda selamat, yaitu perbuatan, amal, dan sebagainya. Bikin rumit. Yesus hanya ngomong, jika kamu percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Bapa telah membangkitkan dia dari kematian dan mengaku dengan mulutmu dia adalah Tuhan, kamu selamat. Kalau keselamatan hanya bisa kita terima dengan cara percaya, terlebih keajaiban di dalam keuangan, keajaiban dalam bisnis, kesehatan. Anda percaya, keajaiban terjadi. Amin. Hanya percaya. Jadi saudaraku, kalau keselamatan hanya dengan percaya, apalagi bangun gedung 100 miliar, percaya Tuhan yang berperang, kita diberi kemenangan. Tepuk tangan paling meriah, tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Nah, saudaraku, saya kasih contoh. Satu orang anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini bukti bahwa remaja rohani itu berbahaya kalau nggak dengar-dengaran dengan orang tua rohani. Maka saudaraku, Anda butuh komunitas di mana Anda harus tertanam. Anda harus punya sikap yang selektif untuk memilih dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda dengar-dengaran. Satu tokoh muda ini yang sering dikhotbah-khotbahkan oleh banyak gereja Pentakosta karismatik. Tokoh ini membuat sejarah yang luar biasa dalam kekristenan sepanjang sejarah manusia, yaitu bernama Evan Robert. Revival di Wales, ada dua revival yang hari ini menjadi cikal bakal kelahiran gereja Pentakosta dan karismatik. Itu revival di Wales dan revival di Azusa Street. Saudaraku, pendeta-pendeta di mimbar berkhotbah begitu semangat tentang Evan Robert. Pendeta-pendeta di mimbar berkhotbah menceritakan tentang kebangunan rohani di Wales yang begitu luar biasa, dan betul itu terjadi. Evan Robert lahir terus tahun 78 dan dia orang yang terus melakukan pendisiplinan rohani yang luar biasa. Dia lahir dari keluarga yang cinta Tuhan dan suka bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian saudaraku, kita lihat terus, dia dikenal sebagai pengkhotbah yang jarang tidur dan jarang istirahat. Saudaraku, umur 26 tahun 1904, dari umur 13 tahun Evan Robert mengenal Tuhan dan dia berdoa, mendisiplinkan untuk berdoa, terjadi revival di Wales. Dan doanya dijawab Tuhan. 1904 dia menjadi orang dalam tanda kutip sakti penuh urapan. Kalau Benny Hinn harus khotbah dan tiup mic baru orang pada rebah, Evan Robert hanya doa, orang udah pada rebah di tempat duduk masing-masing. Bahkan bukan hanya di dalam gedung, tapi di luar gedung itu juga terjadi. Saudaraku, itulah Evan Robert. Dia berkata karena urapan membawa kehidupan. Tetapi saudaraku, hanya 2 tahun, 1904, 1905, pelayanan dia. Orang-orang berkata, kalau Anda klik di Google kata Evan Robert akan muncul banyak artikel. Sungguh merupakan pengalaman luar biasa mengikuti ibadah Evan Robert. Dia mampu mengantar kita masuk hadirat Roh Kudus dalam kekuatan yang hampir nyata terlihat. Tidak lama kabar mengenai kebangunan rohani tersebar ke negara lain.
ke Afrika, ke Irlandia, Norway, Kanada, Belanda. Semua orang bergegas datang ke Wales sampai sekarang. Hamba-hamba Tuhan dari Indonesia dan negara lain pergi ke Wales untuk mengambil api di Wales. Saya tahu banyak dari saudara belum pernah ke sana ambil api di BFA, saudaraku. Katakan amin. Sebab api bukan di Wales tapi di Tuhan, saudara. Amin. Gak apa-apa kalau memang bisa kesempatan ke sana sambil jalan-jalan dan selfie-selfie ya. Banyak yang datang untuk membawa pulang bagian dari revival ke negara masing-masing. Terus tahun 05 Evan Robert dilanda kebingungan. Dia sering berkata ingin ikut memikul dalam tanda kutip penderitaan sang Tuan. Sepertinya rohani, ini yang saya katakan. Remaja rohani akhirnya menjadi rumit. Akhirnya saudaraku dia berpikir, dengar. Kalau Anda baca artikel yang lain dalam bahasa Inggris Anda akan dapati bahwa Evan Robert sering membatalkan khotbah, sering membatalkan pertemuan akbar. Karena apa? Dia merasa dia nggak layak untuk menerima Roh Kudus saat Roh Kudus turun. Pengertian dari mana? Ini yang saya katakan bahwa dia berpikir bahwa revival 100.000 orang bertobat itu karena dia. Dia berpikir itu karena dia menerapkan standar doa puasa sekian hari. Begini, ini baru terjadi revival. Nah, dia nggak tahu semua adalah anugerah Tuhan. Betul? Saudaraku, semua anugerah. Sehingga Bapak Ibu, kalau nanti BFA, gedung gereja berdiri, muat 5.000, 3 kali ibadah penuh semua, 20.000 Tuhan kirim. Sekali lagi, semua karena dia. Bukan karena siapapun, karena dia. Amin. Halo? Jadi saudaraku, orang dijamah, orang disembuhkan. Evan Robert khotbah, dia dikenal sebagai silent preacher. Yaitu apa? Saudaraku banyak diam, banyak doa. Dia di mimbar cuma khotbah beberapa kata, mujizat terjadi. Tetapi itu hanya 2 tahun. Kenapa? Setelah dia berpikir standarnya itu. Dia nggak kembali menjadi sederhana, bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Anda sering mendengar khotbah tentang Evan Robert, Anda sering mendengar khotbah tentang Wales, tapi Anda mungkin baru mendengar berita tentang sisi lain si Evan Robert ini. Dia nggak finishing well dengan Tuhan. Anda lihat saudaraku, dia mendengar banyak suara dan kadang-kadang tidak yakin mana suara Tuhan dan mana suaranya sendiri. Saudaraku, Evan Robert depresi 8 tahun. Kalau lihat saya, 8 tahun dia depresi. Dia nggak mau lagi khotbah, menyendiri. Dan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior membuka tangan untuk konselor, untuk konseling. Dia nggak butuh, dia berpikir dia dekat dengan Roh Kudus. Dia menyendiri, dia berdoa. Dengar, ini yang saya katakan tadi. Saat anak-anak remajamu mulai berkata, Pah, Mah, Sinyo udah gede, Sinyo udah tahu membedakan yang baik yang buruk. Sesungguhnya dia sedang berkata, gue nggak butuh papa mama. Dia sedang terhilang, dia sedang tersesat. Ayo cari Tuhan, biar Tuhan menemukan Anda kembali. Itu maksud saya, tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nah, kembali tentang Evan Robert, perhatikan saya. Kadang-kadang Evan mendadak berhenti khotbah, dia melihat ke atas dan berseru ada orang di sana yang membutuhkan keselamatan. Beberapa detik kemudian terjadi. Dia juga berkata, di luar ada orang yang ini. Anda lihat, dia sedang khotbah sebentar, dia ngomong, di luar. Artinya api revival bukan hanya di dalam gedung, di luar gedung. Orang sedang berlutut, menyembah Tuhan, cari Tuhan, menyesali dosanya, bertobat. Itu terjadi. Tetapi saudaraku, pada saat inilah Evan Robert menderita kehancuran emosi. Dia terpaksa terus berdiam di rumah seorang teman dan membatalkan semua kebaktiannya. Bapak Ibu umur 26 sampai 28 tahun dia dipakai Tuhan luar biasa. 8 tahun depresi. 1 tahun lagi muncul. Setelah itu umur 36 sampai umur 72. Gak ngapa-ngapain, hanya di rumah depresi. Ironis seorang revivalist menjadi orang yang menderita beban berat. Why? Karena dia menerapkan standar. Dia berpikir gua sakti karena doa yang panjang lebar. Gua sakti karena begini. Bukan berarti saya nggak mengajar Anda pendisiplinan rohani. Anda harus pendisiplinan rohani. Supaya apa saudaraku? Untuk kita terus bergaul dengan dia. Bukan supaya dia tambah sayang. Bukan supaya kita semakin layak. No. Kelayakan kita bukan diukur dengan doa kita.
Kelayakan kita karena darah Yesus yang melayakkan kita. You are worthy, you are blessed, you are loved. Karena darah Yesus yang melayakkan kita. Amin. Dia udah melayakkan kita. Maka saudaraku, waktu saya bersujud di hadapan Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya punya waktu doa 1-2 jam. Saya kadang 3-4 jam saya baca Alkitab, saudaraku. Bukan supaya Tuhan tambah cinta sama saya. Karena saya makin cinta sama Dia. Supaya saya semakin mengenal Dia. Sebab kasih karunia semakin ditambahkan seiring dengan kita semakin kenal Dia. Bagaimana kita kenal Dia kalau kita nggak pernah mendengar suara Dia? Bapak Ibu, Evan Robert hanya pelayanan 2 tahun, 90405. Kemudian kita lihat lagi. Terus akibat kegagalan yang dialaminya, luka jiwa Evan menjadi lebih sulit disembuhkan. Dia bisa menjadi amat sangat terganggu hanya karena masalah sepele. Kelabilan emosi terjadi. Dia menjadi orang yang sangat terganggu, gampang marah hanya karena sepele. Titik kritis dari kehancuran Evan terjadi ketika dia kembali ke Wales. Musim panas tahun 1906. Lihat. Dia diminta khotbah di satu konvensi Paskah. Di situ Evan berkhotbah mengenai beban barunya yang menjadi serupa dengan Kristus melalui penderitaan. Dia berpikir harus dengan penderitaan dia bisa serupa dengan Kristus. Lihat Bapak dengan saya. Anda dan saya mau lewat apapun, kita nggak akan bisa serupa dengan Kristus dengan perjuangan kita. Kita serupa dengan Kristus karena kasih karunia Dia. Betul? Memang ada orang-orang yang ditentukan untuk menderita. Saya pernah menderita, saudaraku. Saya pernah diusir dari rumah. Saya putus kuliah, itu sebuah penderitaan. Itu penderitaan, tapi bukan itu yang membuat saya serupa dengan Kristus. Amin. Saudaraku, jadi kalau gereja ini dikasih kemurahan, ada mujizat, bukan karena kita menerapkan standar agamawi yang ada, tapi karena kita percaya semua adalah anugerah Tuhan. Udah itu aja. Amin. Standar yang kita tetapkan supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Kita berdoa 1 jam sehari, bukan kita supaya menjadi layak, enggak. Kita sudah layak karena darah Kristus. Ini bentuk supaya kita mencintai Dia. Dia udah melakukan banyak hal buat kita. Apa yang bisa kita balas buat Tuhan? Betul? Tuhan hanya ngomong, ayo kamu kasih perpuluhan, ayo kamu nabur begini. Bukan supaya saudara layak, bukan supaya saudara diberkati. Anda sudah pasti diberkati. Itu sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Ibarat anak-anak lu udah disekolahin sama orang tuamu. Kamu sekarang udah jadi pejabat, kamu udah jadi pengusaha. Apa yang bisa kamu lakukan buat orang tuamu? Senangkan dia semasa dia masih hidup. Jangan beliau udah meninggal, baru kamu pengen mencoba menyenangkan dengan memberi buah, dengan memberi macam-macam. Gak ada gunanya lagi. Hormati ayah ibumu selama dia masih hidup. Kalau udah meninggal, banyak hal yang kamu akan sesali, kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi buat dia. Nangkap saudara. Amin. Dengar anak-anak yang mendengarkan khotbah, Anda masih butuh orang tua. Sekalipun Anda sudah mungkin besar secara badan, lebih tinggi dari papamu, lebih tinggi dari mamahmu, kamu butuh orang tua. Amin. Saya masih butuh hamba-hamba Tuhan yang lebih senior dari saya untuk memberi nasihat sampai hari ini. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, karena saya hamba Tuhan, saya pelajari kehidupan hamba Tuhan, semakin di puncak, dia semakin sendiri, enggak punya teman. Semakin di puncak, dia semakin sendiri, enggak ada teman. Maksudnya apa? Karena dia udah paling tinggi, enggak ada lagi teman. Maka saudara, saya tutup. Ingat, Evan Robert, kita belajar. Dia berhasil hanya 2 tahun, tapi enggak finishing well. Dia menderita depresi. Sekian puluh tahun enggak produktif. Hanya begitu saja. Tentunya kita enggak mau itu terjadi pada kita. Tentunya kita mau finishing well dengan Tuhan. Tentunya kita mau diberkati sepanjang hidup kita. Yang mau lambaikan tangannya. Cari Tuhan. Siapa tahu engkau terhilang. Siapa tahu, mari bangkit berdiri. Engkau enggak lagi membutuhkan Tuhan dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan harta yang kita punya. Kita enggak lagi butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari siapkan roti dan anggur saudara.
angkat roti dengan tangan kanan. Saudara tahukah, dia sudah menyelesaikan sempurna buat saudara dan saya. Evan Robert berpikir dia ingin memikul penderitaan Sang Tuhan. Bahkan dia punya beban yang baru, yaitu mau menjadi serupa dengan Kristus melalui penderitaan. Dia menerapkan standar yang dia sendiri sulit untuk melakukannya. Itu yang membuat dia depresi. Ingat, keselamatan hanya karena kasih karunia. Kita sehat, kita diberkati, kita berhasil, kita sukses, itu juga karena kasih karunia. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Simple. Waktu Anda percaya, siapa yang mengharapkan keajaiban terjadi? Mujizat dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnis, dalam keuanganmu. Percaya. Percaya saja. Seperti engkau percaya keselamatan, seperti itulah itu akan terjadi. Dan kau akan melihat, saudaraku, Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk menjadi berkat bagi Anda. Anda bisa melihat bagaimana wali kota dan sebagainya digerakkan Tuhan untuk bermurah hati kepada gereja kita. Semua adalah kasih karunia. Enggak ada jasa seorang pun. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan supaya tubuhmu pulih, tubuhmu sempurna, tubuhmu sembuh. Yang di rumah, engkau yang sedang perjamuan online, Anda yang sakit, engkau makan, ini vaksin terbaik, ini tubuh yang sempurna. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara, lebih tinggi dari kepala saudara. Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru, ini darahku. Ambillah, minumlah. Engkau yang percaya di darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, saya deklarasikan di dalam nama Yesus, saudara dan saya dan seisi rumahmu, tidak ada satupun yang bisa terkena virus COVID-19 atau virus yang lain. Sebab tubuhmu, hidupmu tersembunyi di dalam nama Yesus. Tidak ada harapan bagimu untuk sakit, tidak ada harapan bagimu untuk lemah, tidak ada harapan bagimu untuk miskin. Yesus membungkus saudara. Waktu saudara percaya, keajaiban-keajaiban terjadi dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam keuanganmu, dalam rumah tanggamu. Mujizat Allah terjadi mulai hari ini. Percaya saja, Dia sudah selesai melakukannya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menemukan kami kembali. Kami mulai hari ini berharap kepadamu, bergantung kepadamu. Kami gak bisa tapi Engkau bisa. Kami gak mampu tapi Engkau mampu. Kami gak sanggup tapi Engkau sanggup. Untuk semua visi, mimpi yang Tuhan berikan, kami gak sanggup tapi Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan, berkati persepuluhan yang umat-Mu tabur di rumah Tuhan untuk memperlebar kerajaan surga lewat gereja ini. Lipat gandakan benih yang mereka tabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan perpuluhan yang mereka persembahkan, Tuhan buka tingkap langit dan memberkati mereka sampai tidak ada tempat untuk menaruh berkat lagi. Semua baik yang onsite maupun yang online, semua diberkati Tuhan. Dan sekarang sebelum kami pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat ke kasih-kasih Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dengan umur panjang dan sehat di tangan kananmu, kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu. Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.